Di banyak wilayah Sumatera, hilangnya hutan bukan peristiwa tiba-tiba. Ia berlangsung perlahan dalam potongan-potongan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah izin baru di lereng bukit, jalan tanah yang dibuka untuk akses logistik, atau kawasan lindung yang tiba-tiba berubah status. Dalam 2 dekade terakhir, laju deforestasi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau menciptakan pola yang sama. Hutan primer tergerus digantikan oleh lahan terbuka, kebun, dan area tebangan yang ditinggalkan tanpa pemulihan. Di atas kertas, banyak izin penebangan dan konsesi perkebunan berada dalam koridor aturan. Namun, laporan investigasi dan pemantauan hutan menunjukkan bagaimana sebagian pembukaan lahan melibatkan aktor-aktor yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, baik pejabat lokal, mantan pejabat, maupun jaringan pengusaha yang memegang konsesi besar. Ketika izin diberikan dengan longgar dan pengawasan lemah, yang terjadi bukan pengelolaan, tetapi pengurasan. Kayu bernilai tinggi ditebang terlebih dahulu, meninggalkan lereng-lereng yang rapuh tanpa akar penahan. Hutan tropis Sumatera memiliki struktur ekologis yang unik. Akar pohon besar menahan tanah dari erosi, sementara lapisan daun di lantai hutan berfungsi seperti spons raksasa, menyerap hujan dan melepaskannya perlahan ke sungai. Ketika hutan hilang, fungsi ini lenyap. Tanah menjadi rentan, permukaan mengeras, dan setiap hujan deras langsung berubah menjadi aliran permukaan. Di daerah dengan kemiringan terjal, seperti yang banyak ditemukan di jalur Bukit Barisan, kondisi ini sangat berbahaya. Data curah hujan ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir menunjukkan peningkatan intensitas yang signifikan. Namun, hujan bukan penyebab tunggal, ia hanya pemicu. Yang membuat banjir bandang menjadi destruktif adalah landscape yang telah kehilangan struktur penyangga. Lereng yang dulu hijau dan rimbun, kini dipenuhi tambalan kebun, jalan tanah, dan area tebangan yang tidak pernah direstorasi. Di banyak titik, rerumputan cepat tumbuh menutupi tanah, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk menahan longsor ketika air meresap terlalu dalam. Sungai-sungai yang saat ini meluap dengan cepat juga membawa bukti kerusakan hulu. Banyak di antaranya terbeban sedimen berat, tanah hancur dari lereng yang tergerus. Endapan ini memperdangkal sungai sehingga kapasitas tampung air menurun drastis. Ketika hujan datang, sungai tidak lagi mampu menahan debit yang meningkat, dan air pun meluap ke permukiman yang berada di dataran rendah. Yang paling menyedihkan adalah bagaimana kerusakan ini terjadi jauh sebelum masyarakat menyadarinya. Di hulu sungai, suara gergaji mesin mungkin terdengar samar. Di pusat kota, grafik indeks ekonomi terlihat naik. Namun di desa-desa kecil, perubahan dirasakan dalam bentuk sungai yang makin keruh, tanah yang makin tak stabil, dan mata air yang mengering lebih cepat. Dan ketika bencana akhirnya datang, desa-desa inilah yang paling dulu menerima terjangan air yang membawa batang kayu besar, batang kayu yang seharusnya tetap berada di hutan. Hilangnya hutan Sumatera bukan hanya persoalan ekologis, ia juga persoalan tata kelola. Ketika keputusan pembukaan lahan tidak mempertimbangkan risiko jangka panjang, pulau ini kehilangan perisainya. Dan ketika perisai itu runtuh, hujan yang selama ribuan tahun menjadi sumber kehidupan, kini berubah menjadi kekuatan yang merusak. Dari hulu yang bundul hingga hilir yang terendam, Sumatera kini menanggung akibat dari kerusakan yang berlangsung begitu lama, namun tak pernah benar-benar ditangani. Jika kita menelusuri jalur banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat bagian tengah, pola kerusakannya menunjukkan hubungan yang hampir selalu sama. Hulu yang gundul, bukit yang dibuka tanpa kendali, dan kawasan lindung yang dilemahkan fungsinya. Di balik pola itu, terbentang jaringan penebangan yang telah berjalan bertahun-tahun. Sebagian legal, sebagian dibiarkan, sebagian lagi berpijak pada kekuatan orang-orang yang berada terlalu dekat dengan kursi kekuasaan. Penebangan hutan di Sumatera tidak pernah terjadi dalam ruang hampa. Banyak laporan investigasi menunjukkan bagaimana sejumlah badan usaha memanfaatkan celah izin, tumpang tindih tata ruang, atau perubahan status kawasan untuk membuka akses ke kayu bernilai tinggi. Dalam banyak kasus, aktor yang bergerak bukan sekedar kelompok ilegal kecil, tetapi perusahaan dengan dukungan politik atau pemilik yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat daerah. Di beberapa titik, alat berat masuk ke lereng curam yang seharusnya tidak boleh disentuh, meninggalkan tanah telanjang yang kemudian dibiarkan menghadapi musim hujan sendirian. Pengawasan di lapangan sangat lemah.
Laporan masyarakat tentang penebangan di kawasan rawan seringkali terlambat ditangani atau tidak ditangani sama sekali. Petugas lapangan jumlahnya tidak sebanding dengan luas hutan yang harus dijaga. Dalam kondisi ini, setiap jalan tanah yang dibuka menjadi pintu masuk bagi banyak aktivitas lain, mulai dari ekstraksi kayu lanjutan hingga pembukaan lahan kecil-kecilan yang terus meluas. Jalan inilah yang menjadi akar dari fragmentasi hutan yang kini memudahkan longsor. Geografi Sumatera memperparah situasi. Lereng bukit barisan yang curam bukanlah tempat yang aman untuk penebangan. Ketika akar pohon besar hilang, stabilitas lereng melemah drastis. Tanah yang dulu terikat kuat berubah menjadi massa rapuh yang mudah jenuh air. Hanya diperlukan hujan intens beberapa jam untuk mengubah lereng itu menjadi seluncur tanah. Setiap tahun, risiko ini meningkat di daerah yang sama. Namun kerusakannya terus bertambah karena tidak ada pemulihan yang serius dilakukan. Di beberapa kabupaten, masyarakat telah lama mengeluhkan perubahan yang terlihat jelas. Sungai yang lebih keruh, sedimen yang menumpuk lebih cepat, dan air yang naik lebih cepat ketika hujan. Semua itu adalah tanda-tanda dari hulu yang rusak. Namun suara-suara ini tenggelam di tengah narasi pembangunan yang sering dijadikan alasan untuk membuka kawasan baru. Industri kayu dan kebun menjadi penopang ekonomi daerah, dan kritik terhadapnya sering dianggap menghambat pertumbuhan. Konsekuensinya, penebangan terus terjadi meski tanda bahaya sudah muncul. Ketika bencana akhirnya melanda, ketika banjir membawa batang-batang kayu besar ke rumah warga, ketika material longsor menutup jalan nasional, ketika pagar jembatan penuh dengan kayu hasil tebangan, baru terlihat jelas hubungan sebab akibat yang selama ini diabaikan. Kayu yang hanyut itu berasal dari hulu yang gundul, sebuah bukti yang tidak bisa disembunyikan air. Jaringan kepentingan memperburuk keadaan. Ketika pelaku memiliki kedekatan dengan pejabat atau pengambil keputusan, penegakan hukum menjadi tumpul. Bahkan di beberapa laporan, masyarakat takut melapor karena khawatir berhadapan dengan pihak yang berpengaruh. Dalam sistem seperti ini, hutan kehilangan pembelanya. Ia hanya menjadi barisan pohon yang mudah dipotong dan sulit dipulihkan. Akibatnya, masyarakatlah yang menerima dampak paling nyata. Ketika penebangan menghilangkan penahan air alami, rumah-rumah di hilir yang tidak pernah banjir kini terendam sampai atap. Jalan desa runtuh, kebun warga hilang, dan aliran listrik padam karena gardu dan tiang tergerus arus. Banyak keluarga terjebak di rumah yang gelap tanpa komunikasi, sementara hujan tidak berhenti. Bencana ini tidak bisa lagi disebut musibah alam. Polanya terlalu jelas, terlalu berulang, terlalu mirip dari satu daerah ke daerah lain. Ini adalah bencana yang lahir dari kombinasi antara hutan yang hilang dan kekuasaan yang gagal menjaga hutan itu tetap berdiri. Di Sumatera, penebangan bukan sekedar aktivitas ekonomi. Ia adalah akar dari ketidakstabilan ekologis yang kini menghantam masyarakat paling lemah. Di Sumatera, hujan bukan sekedar air yang jatuh dari langit. Ia adalah ritme yang membentuk seluruh ekosistem. Selama ribuan tahun, hutan hujan di pulau ini bertindak sebagai pengatur ritme itu. Akar-akar pohon besar menahan tanah, kanopi meredam laju hujan, dan lantai hutan menyerap air seperti spons raksasa. Hujan yang deras sekalipun menjadi tenang ketika memasuki hutan. Namun ketika hutan ditebang, seluruh mekanisme itu hilang. Yang tersisa hanyalah tanah terbuka yang tak mampu lagi mengatur air. Kini, ketika hujan ekstrim turun, air tidak meresap, ia berlari. Ia mengalir menuruni bukit dengan kecepatan yang tidak pernah terjadi ketika hutan masih utuh. Tanah yang gembur berubah menjadi lumpur yang bergerak, membawa batu, akar, dan batang kayu sisa tebangan. Inilah sebabnya banjir bandang di Sumatera beberapa waktu terakhir begitu cepat dan destruktif. Bukan hanya air yang datang, tetapi seluruh lereng yang ikut turun bersama hujan. Di daerah yang paling parah terdampak, masyarakat menggambarkan air datang dalam 2 tahap. Pertama, hujan deras yang tak berhenti. Kedua, suara gemuruh dari hulu, suara yang menandakan bahwa tanah dan kayu sudah tak mampu lagi ditahan. Dalam hitungan menit, arus besar menerjang desa, menghancurkan rumah, merobohkan jembatan, dan menyeret kendaraan seperti mainan plastik. Banyak warga tidak sempat menyelamatkan apapun. Bagi mereka, bencana datang secepat orang menutup dan membuka mata. Tanpa hutan, sungai kehilangan remnya. Dulu, air dari hulu dilepaskan perlahan oleh akar dan tanah. Tetapi sekarang, ketika hujan turun di lereng Bukit Barisan, air langsung memasuki sungai sekaligus, membuat debit meningkat drastis.
Sungai-sungai kecil yang biasanya jinak berubah menjadi monster dalam waktu singkat. Aliran yang tak lagi bisa dikontrol ini menembus permukiman yang bahkan tidak berada di bantaran sungai. Banyak warga bingung ketika rumah mereka kebanjiran, padahal jaraknya cukup jauh dari sungai. Penjelasannya sederhana, air turun dari seluruh bukit, bukan hanya dari satu aliran sungai saja. Kerusakan hutan juga membuat sungai semakin dangkal karena sedimen terbawa dari hulu. Sedimentasi ini mempersempit ruang air, membuat sungai cepat meluap meski curah hujan tidak setinggi dulu. Beberapa sungai di Sumatera Barat dan Sumatera Utara kini tidak lagi mengikuti jalur lamanya. Mereka meluap, membentuk cabang-cabang baru, dan masuk ke area yang sebelumnya aman. Sungai yang kehilangan kedalaman ibarat wadah yang hanya memerlukan sedikit air untuk penuh. Tanah longsor menjadi bencana paralel yang mengikuti banjir bandang. Lereng yang semula stabil kini penuh retakan akibat hilangnya akar-akar besar. Di desa-desa lereng bukit, banyak warga mengatakan bahwa tanah mulai bergerak sebelum longsor terjadi. Retakan kecil di jalan, fondasi rumah yang tiba-tiba miring, dan suara gemuruh dari atas bukit. Namun tanpa hutan untuk mengikat tanah, tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan longsornya lereng ketika curah hujan mencapai titik jenuh. Akibat ekologis dari hutan gundul tidak berhenti pada bencana hari itu saja. Setelah air surut, lumpur tebal menutupi sawah, kebun, dan jalan desa. Tanah subur hilang, menyisakan lapisan sedimen yang sulit diolah. Air bersih menjadi langka karena sumur terkontaminasi lumpur. Banyak warga harus mengantri air mineral atau air dari tangki bantuan karena sumber air alami rusak. Sungai yang dulu menjadi tempat mandi dan mencuci, kini berubah menjadi aliran coklat keruh dengan bau tanah busuk. Di tengah kondisi ini, masyarakat menjadi pihak paling terdampak dari keputusan-keputusan yang tidak mereka buat. Mereka tidak menebang hutan, tidak membuka konsesi, dan tidak menandatangani izin. Namun merekalah yang harus menghadapi air yang menerjang rumah, listrik yang padam berhari-hari, serta jalur evakuasi yang terputus. Mereka berhadapan langsung dengan konsekuensi dari kerusakan yang terjadi jauh di hulu. Kerusakan yang dilakukan oleh mereka yang jarang merasakan dampaknya. Ketika hutan hilang, air kehilangan jalurnya. Dan ketika air kehilangan jalurnya, masyarakatlah yang kehilangan tempat yang selama ini mereka sebut rumah. Ketika banjir bandang dan longsor menerjang Sumatera, yang pertama hancur bukan hanya bangunan, tetapi rasa aman yang selama ini dianggap biasa. Dalam hitungan menit, rumah yang telah ditempati puluhan tahun berubah menjadi rangka kayu yang terendam lumpur. Banyak keluarga kehilangan seluruh barang yang mereka simpan seumur hidup. Pakaian, dokumen, alat kerja, bahkan makanan yang baru dibeli. Bencana ini bukan hanya merusak, ia menghapus. Di banyak desa, listrik padam sebelum warga memahami seberapa besar bahaya yang sedang mendekat. Gardu induk terendam, tiang roboh, dan kabel putus terseret arus. Ketika malam tiba, desa-desa itu tenggelam dalam kegelapan total. Tanpa listrik, tidak ada sinyal telepon. Tanpa sinyal, tidak ada cara untuk meminta tolong. Warga hanya bisa berkumpul dalam gelap, menunggu suara sirene yang tak kunjung datang, atau menunggu lampu kendaraan tim penyelamat menembus malam yang basah. Di wilayah yang paling parah terdampak, akses jalan terputus total. Material longsor menutup jalur utama, jembatan hanyut, dan banyak titik tak bisa dijangkau kendaraan sama sekali. Beberapa desa terisolasi berhari-hari, membuat bantuan sulit masuk. Para relawan harus berjalan kaki melintasi lumpur setinggi lutut, membawa obat dan makanan dalam jumlah terbatas. Beberapa daerah hanya bisa menerima bantuan lewat udara, itu pun jika cuaca mengizinkan helikopter untuk terbang. Di lokasi pengungsian, warga menghadapi tantangan baru. Banyak pengungsian dibuka secara darurat di sekolah, musala, atau tenda seadanya. Namun jumlah pengungsi yang besar membuat kebutuhan cepat melampaui kapasitas. Tidak semua kamp mendapat pasokan yang sama. Ada tempat yang menerima makanan instan, pakaian, dan air mineral dalam jumlah cukup. Namun ada pula yang kekurangan hingga 2 hari berturut-turut. Beberapa keluarga hanya bergantung pada donasi warga karena distribusi bantuan formal belum merata. Air bersih menjadi masalah paling kritis. Sumur-sumur terkontaminasi lumpur dan limbah banjir, sementara sungai berubah menjadi aliran coklat pekat yang tak layak digunakan bahkan untuk mencuci. Banyak anak mengalami iritasi kulit dan diare setelah menggunakan air yang tercemar. Tanpa pasokan air bersih yang stabil, hanya sedikit yang bisa dilakukan selain menunggu tangki air datang.
yang seringkali tidak sesuai jadwal. Sementara itu, layanan kesehatan tertekan. Puskesmas yang berada di zona terdampak kehilangan pasokan listrik dan air, membuat tenaga medis kesulitan merawat pasien. Beberapa ibu hamil harus dievakuasi di tengah hujan dengan tandu atau sepeda motor karena ambulans tidak bisa melewati jalan yang tertutup material longsor. Situasi seperti ini bukan sekedar kondisi darurat. Ia adalah krisis kemanusiaan yang membuat ratusan keluarga kehilangan akses dasar yang seharusnya diberikan negara. Yang membuat situasi semakin sulit adalah ketidakmerataan bantuan. Di beberapa lokasi, bantuan menumpuk karena aksesnya mudah. Namun di lokasi lain, laporan warga menunjukkan bahwa mereka tidak mendapat apa-apa selama 2 hingga 3 hari pertama. Kondisi ini sering terjadi ketika distribusi hanya mengandalkan jalur resmi, sementara jalur alternatif tertutup atau tidak dipetakan. Banyak warga akhirnya mengandalkan gotong royong antar desa, berbagi beras, berbagi lilin, berbagi generator kecil yang bahan bakarnya terbatas. Di tengah krisis ini, yang paling terpukul adalah kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan keluarga berpenghasilan rendah. Mereka tidak memiliki simpanan, tidak punya tempat aman untuk kembali, dan tidak memiliki sumber daya untuk memulai ulang hidup yang baru saja hancur. Setelah banjir surut, mereka masih harus menunggu air mengering, menunggu listrik menyala kembali, menunggu bantuan datang, dan menunggu jalan dibuka. Bagi mereka, bencana tidak berakhir ketika air turun, bencana baru saja dimulai. Kondisi masyarakat ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan di hulu selalu bermuara pada penderitaan di hilir. Ketika hutan hilang, air datang membawa kehancuran. Ketika bantuan tidak merata, masyarakat harus bertahan dengan kekuatan sendiri. Bencana ekologis akhirnya menjadi bencana sosial yang memukul paling keras mereka yang paling sedikit terlibat dalam penyebabnya. Di balik setiap banjir bandang yang melanda Sumatera, ada pertanyaan yang selalu muncul dari masyarakat. Bagaimana mungkin pembabatan hutan bisa terjadi begitu luas tanpa ada yang menghentikan? Pertanyaan itu tidak baru, namun setiap bencana membuatnya kembali bergema, lebih keras, lebih tajam, dan lebih sulit untuk diabaikan. Dalam beberapa laporan media, masyarakat menyebut bahwa sebagian area hutan yang hilang bukanlah pembukaan liar semata, tetapi bagian dari jaringan izin yang bertahun-tahun diberikan kepada perusahaan atau kelompok yang dekat dengan kekuasaan. Pengawasan yang lemah menjadi celah yang terus membesar. Dalam teori, izin pembukaan lahan harus melalui kajian AMDAL, pemetaan risiko banjir, serta evaluasi berkala. Namun di lapangan, banyak dokumen hanya menjadi formalitas. Pemeriksaan lapangan tidak berlangsung rutin, sementara proses verifikasi seringkali tidak melibatkan peneliti independen. Akibatnya, wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi penyangga ekologis justru diubah menjadi kebun, tambang kecil, atau area tebangan kayu. Ketika hutan di hulu hilang, hilirlah yang menanggung risikonya. Kondisi ini diperburuk oleh tumpang tindih kewenangan. Pemerintahan daerah, provinsi, dan pusat memiliki peran yang saling bersinggungan dalam pengelolaan hutan. Namun koordinasi di antara mereka sering tidak berjalan mulus. Ada kasus ketika pemerintah daerah menolak izin, tetapi provinsi menyetujuinya. Ada pula wilayah yang sebenarnya dilindungi, namun statusnya berubah setelah revisi tata ruang. Ketidakjelasan ini memberi ruang bagi para pemain besar untuk masuk, memanfaatkan celah regulasi yang tidak sinkron. Ketika bencana datang, peran pemerintah diuji lagi, kali ini dalam distribusi bantuan. Media melaporkan adanya desa yang mendapat bantuan berlimpah karena aksesnya mudah, sementara desa lain hanya menerima sedikit dalam 2 hari pertama. Koordinasi antara aparat daerah, relawan, dan lembaga nasional sering terhambat oleh logistik, jalan tertutup, listrik padam, atau komunikasi terputus. Namun, di balik semua itu, masyarakat tetap merasakan ketimpangan. Mereka yang tinggal di daerah terpencil merasa seolah berada di luar radar. Bantuan yang tidak merata menciptakan rasa ketidakadilan yang semakin memperkeruh situasi. Ada warga yang mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan 1 bungkus mie instan. Ada lansia yang mengungsi tanpa selimut karena stok sudah habis. Di beberapa tempat, warga terpaksa berjalan jauh ke desa tetangga untuk mencari makanan yang cukup. Meskipun relawan bekerja tanpa lelah, koordinasi yang kurang matang membuat banyak warga seperti dibiarkan menunggu nasib sendiri. Setelah fase darurat lekas mereda, tantangan berikutnya adalah pemulihan. Pemerintah sering mengumumkan rencana rehabilitasi lahan, pembangunan ulang fasilitas, dan relokasi warga.
Namun, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa proses ini berjalan lambat. Rehabilitasi hutan memerlukan waktu puluhan tahun, sementara warga membutuhkan solusi dalam hitungan hari. Banyak keluarga yang akhirnya membangun kembali rumah mereka di tempat yang sama karena tidak ada pilihan lain, meskipun area itu sudah dikategorikan sebagai zona rawan. Di sisi lain, transparansi menjadi tuntutan utama masyarakat. Mereka ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya hutan. Mereka ingin tahu bagaimana izin diberikan, siapa yang mengawasi, dan mengapa peringatan dari peneliti lingkungan tidak ditindaklanjuti. Namun, proses penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan sering berlangsung lambat dan tidak jarang berhenti di level pelaku lapangan. Jejak aliran kayu dan uang yang lebih besar sering berhenti sebelum menuju ke aktor inti. Meskipun demikian, tidak semua langkah pemerintah bersifat negatif. Beberapa lembaga bergerak cepat mengirim personel, membuka jalur darurat, dan mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Namun, upaya ini tidak cukup untuk menutupi fakta bahwa sistem pencegahan sudah gagal jauh sebelum hujan turun. Tanpa pembenahan struktur izin, pengawasan, dan tata ruang, bencana serupa dapat terulang kapan saja. Bab ini menggambarkan kenyataan pahit. Bencana ekologis bukan hanya persoalan alam, tetapi juga masalah tata kelola. Selama hutan dapat hilang tanpa pengawasan ketat, selama izin dapat diperoleh tanpa evaluasi lingkungan yang mendalam, dan selama bantuan darurat tidak merata, masyarakat tidak akan pernah benar-benar aman. Ketika pengawasan lemah, air dan tanah yang runtuh akan selalu mencari celah, dan celah itu seringkali diciptakan oleh kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan dan keselamatan warga. Setelah lumpur mengering dan banjir surut, yang tersisa di Sumatera bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga pertanyaan besar. Bagaimana pulau yang dulu dikenal sebagai salah satu benteng keanekaragaman hayati dunia bisa berubah menjadi titik rawan bencana? Jawaban atas pertanyaan itu membawa kita pada satu kesimpulan yang tak bisa dihindari. Sumatera membutuhkan pemulihan, bukan hanya pada alamnya, tetapi juga pada cara kita mengelola tanah dan hutan. Restorasi hutan menjadi langkah pertama yang tidak bisa ditunda. Dalam banyak penelitian ekologis, hutan hujan tropis seperti di Sumatera berfungsi sebagai penyerap kejutan alami. Ketika hujan ekstrim turun, akar pepohonan menjaga tanah tetap stabil dan menyimpan air dalam jumlah besar. Namun, membangun kembali sistem ekologi seperti ini tidak mudah. Reboisasi tidak hanya menanam bibit pohon, tetapi memulihkan struktur hutan. Dari lapisan kanopi hingga semak-semak bawah, dari mikroba tanah hingga aliran kecil yang harus hidup kembali. Proses ini bisa memakan waktu puluhan tahun sebelum fungsinya kembali penuh. Selain itu, tata kelola lahan harus diperbaiki secara mendasar. Setiap izin pembukaan hutan atau kebun seharusnya melewati audit yang ketat dan transparan, dengan melibatkan ahli lingkungan independen, akademisi, dan komunitas lokal. Jika keputusan atas hutan hanya dibuat di ruang rapat tertutup, maka masyarakat hilir akan terus menanggung risikonya. Sumatera membutuhkan sistem yang bisa menjamin bahwa kawasan penyangga di hulu tidak disentuh, dan bahwa setiap perubahan tata ruang memiliki logika ekologis yang jelas. Peran masyarakat lokal juga tidak bisa diabaikan. Banyak desa sebenarnya memiliki kearifan yang secara turun-temurun menjaga keseimbangan alam, mulai dari pola tanam tradisional hingga sistem larangan menebang di area tertentu. Namun, kearifan ini sering dikalahkan oleh tekanan ekonomi dan maraknya investasi besar yang menawarkan keuntungan cepat. Untuk mengembalikan keseimbangan itu, masyarakat harus dilibatkan sebagai penjaga hutan, bukan hanya korban bencana. Program pemberdayaan seperti agroforestry, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, atau ekonomi desa berbasis ekowisata dapat menjadi jalan baru agar mereka memiliki sumber penghasilan tanpa merusak hutan. Di sisi lain, teknologi juga dapat membantu. Pengawasan hutan kini bisa dilakukan melalui citra satelit, drone, dan sistem pemantauan berbasis AI yang mendeteksi penebangan ilegal dalam hitungan jam. Jika sistem seperti ini diterapkan secara nasional dan didukung dengan penegakan hukum yang tegas, peluang terjadinya pembalakan liar akan jauh berkurang. Pengawasan tidak lagi bergantung pada laporan manual yang lambat dan mudah diintervensi. Bencana di Sumatera juga membuka diskusi lebih luas tentang perubahan iklim. Curah hujan ekstrim yang meningkat beberapa tahun terakhir bukan lagi anomali, melainkan pola baru yang harus diantisipasi. Tanpa hutan yang kuat,
pulau ini berada dalam posisi semakin rentan. Adaptasi terhadap iklim bukan hanya membangun tanggul atau memperbesar drainase kota, tetapi juga memastikan bahwa hutan di hulu berfungsi maksimal sebagai pelindung alami. Alam sudah menyediakan mekanisme perlindungan. Kita hanya perlu memastikan mekanisme itu tidak dirusak. Meski kerusakan yang terjadi besar, masa depan tidak harus suram. Banyak wilayah di dunia, dari Kanada hingga Afrika Timur, memulai pemulihan ekosistem setelah kerusakan besar dan berhasil. Sumatera pun bisa melakukannya. Pulau ini masih memiliki hamparan hutan yang tersisa, spesies endemik yang unik, dan masyarakat yang kuat menjaga tanahnya. Jika pemulihan dilakukan dengan serius, Sumatera bisa kembali menjadi wilayah yang seimbang. Tempat sungai mengalir tanpa ancaman, tempat hutan menjaga lereng, dan tempat manusia hidup berdampingan dengan alam tanpa rasa takut setiap kali langit gelap. Bab ini menutup perjalanan panjang tentang bencana yang tidak hanya disebabkan oleh hujan, tetapi oleh keputusan manusia. Dan seperti semua keputusan manusia, selalu ada kesempatan untuk memperbaikinya. Sumatera mungkin sedang terluka, tetapi luka yang dikenali dan dirawat tidak akan menjadi permanen. Pulau ini masih bisa pulih jika kehati-hatian, ilmu pengetahuan, dan integritas menjadi dasar untuk melangkah ke depan.